Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya kembali menekankan bahwasanya kelahiran daripada Islamic Montessori adalah merupakan sebuah hal yang relatif baru ya dalam dunia pendidikan eh, pada jenjang penitipan sampai ke jenjang prasekolah gitu. Um, Montessori tentunya dalam buku beliau sudah memberikan gambaran yang begitu detail tentang bagaimana persoalan yang berkaitan dengan motorik anak-anak perlu dirangsang melalui berbagai macam peralatan, teaching aids, peranan daripada guru dan sebagainya, sehingga makin lama dengan model dan gaya pendidikan model Montessori itu akan membuat hasil yang menggembirakan. Nah, review tentang Montessori sudah sangat banyak literatur tentang itu. Um, Salah satu kekhawatiran terlalu independensinya anak-anak berpikir, ya. Kemudian memang di dalam proses pembelajaran Montessori persoalan yang berkaitan dengan adab um, tentunya Islamik adab secara Islam um, tidak diperkenalkan. Jadi jika kita bicara tentang adab yang mesti didahulukan dalam proses pengenalan pendidikan kepada anak, maka tentunya kita harus mempedomani tentang sumber-sumber di mana adab itu kita coba peroleh gitu ya. Di antara tentunya dari Al-Quran, hadis, beserta kisah-kisah para nabi, para sahabat, istri beliau dan sebagainya di dalam memberikan posisi baik sebagai istri, sebagai guru dan sebagainya. Nah, sementara Montessori adalah membangun sebuah ilmu yang dapat diterapkan untuk proses tumbuh kembangnya anak. Jadi kombinasi kedua ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa yang di mana yayasan kita sudah mulai merintis dan mengembangkan. Kalau Montessori banyak dipraktekkan di kota-kota besar tentunya, misalnya di Jakarta dan di beberapa ibu kota provinsi. Namun yang Islamic Montessori itu tidak selalu bisa kita temukan. Bapak dan Ibu semua, pada minggu ini kita menyaksikan di Harvard sendiri terjadi evaluasi proses pembelajaran untuk TK dengan berbagai model yang dikembangkan. Ya, itu sangat lagi minggu-minggu ini sangat sibuk. Ada event yang besar itu. Kebetulan saya diundang juga untuk bisa hadir ya, di dalam event itu, tapi saya belum sempat hadir. Oleh karenanya kita perlu mempertajam pemahaman, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi praktek tentang seperti apa isi daripada Islamic Montessori itu sendiri, ya kan? Ya, isinya seperti apa yang mesti diketahui, baik filosofisnya, dasar-dasarnya, kegunaannya, oleh para kepala sekolah, oleh guru yang bahkan sangat penting sekali adalah bagi pasangan muda, bagi ibu-ibu yang baru saja memiliki anak atau nenek yang bisa menjadi taking care cucu mereka karena anak perempuannya mungkin bekerja sehingga keseharian dari anak ada di rumah. Jadi Islam yang Montessori tidak saja di sekolah formal tetapi bisa diterapkan di rumah. Nah, kita ingin berbagi. Forum ini adalah ingin berbagi pengembangan metode pedagogi yang insya Allah itu akan sangat berguna. Apalagi setelah ada pemahaman
nanti para peserta semakin lama semakin tahu untuk apa setiap tindakan itu dilakukan, manfaatnya untuk anak gitu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bulan-bulan ini kita dihebohkan dengan sebuah ukuran baru di dalam pemeringkatan kesejahteraan masyarakat dunia, ya kan? Apa yang kita istilahkan dengan indeks flourishing. Indeks flourishing dihasilkan oleh Harvard dan itu dibuat pemeringkatannya dalam mengukur keberhasilan seseorang itu tidak saja dari segi materi. Karena kalau seandainya pendidikan kognitif yang kita coba kembangkan, orientasinya biasanya ke materi. Tetapi dalam indeks flourishing, selain dari materi, ada agama, ada fisik, ada soul, dan ada juga namanya sosial. Ya, hubungan sosial. Termasuk juga bagaimana penerapan karakter. Sehingga Indonesia ditempatkan menjadi satu-satunya negara yang tingkat flourishing-nya termasuk tertinggi di dunia. Jadi ini merupakan sebuah tantangan bagi kita, bagaimana penerapan Islamic Montessori suatu saat anak-anak yang sekarang berumur katakanlah 2 sampai 6 tahun, bisa jadi 20 tahun atau 30 tahun kemudian mereka akan mesti lebih berguna di tengah-tengah masyarakat. Jadi nama itu kita adalah pelaksanaan kegiatan ini tidak saja malam hari ini, kita teruskan menggali, berpengalaman, berbagi ilmu tentang ini, dan kami yakin Bapak dan Ibu yang ikut di dalam forum pertemuan sekarang akan memperoleh sesuatu hal yang tentunya berguna untuk keterampilan pedagogi kita individual atau keterampilan managing, bagaimana cara mengelola sekolah yang betul-betul orientasinya bisa menutupi kekurangan daripada praktek pendidikan teman kanak-kanak yang ada selama ini. Kepada Sabrina dan Ustadz Kiren tentunya, termasuk juga Ibu Fani, saya mengucapkan terima kasih banyak yang bisa sempat menyediakan waktu untuk berbagi. Dan sebetulnya saya ingin juga lebih luas lagi pertemuan. Sekarang saya sudah memasukkan 7 proposal ke pemerintahan daerah yang termasuk juga materi-materinya lah yang kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi bagi saya adalah yang sangat penting bagaimana ide ini bisa sampai kepada seluruh guru TK, guru kepala sekolah, guru SD, dan kepala sekolah dasar. Karena insya Allah tahun 2026 Pak Kuliman akan melahirkan, sekolah kita juga akan membuka SD baru yang namanya Happy Kids, SD Happy Kids, supaya nanti Islamic Montessori-nya bisa dipertahankan pada jenjang SD. Jadi waktu masuk SD dia tidak kehilangan roh atau arah daripada proses tumbuh kembangnya mereka pada proses pendidikan yang ada sekarang. Oleh karenanya mohon doa sekali, insya Allah di 2026 kita akan mulai menerima murid khusus tentang juga untuk SD Islamic Montessori. Demikian saja, selamat menyampaikan materi-materinya. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada malam hari ini kita buka secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Alhamdulillah banyak tadi ya inspirasi-inspirasi ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Prof. Bagaimana tantangan orang tua ataupun sekolah, bagaimana kita untuk menyiapkan anak kita, anak didik kita, bagaimana untuk bisa lebih tumbuh ya, lebih berkembang ya, sebagaimana kita lihat negara-negara maju saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita tambah rame ya yang hadir di webinar kita pada malam hari ini, dan kita sampaikan juga bahwa webinar kita ini insya Allah ya akan tayang nanti di YouTube
ada rekamannya, Prof. Kita Ah, bisa nanti juga memutar ulang ya kegiatan kita ini nanti di melalui YouTube, insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, kita masuk ke acara inti ya. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, saya akan bacakan dulu sebuah pantun ini ya untuk Bapak Ibu semua yang hadir webinar pada malam hari ini ya. Tolong disimak Bapak Ibu ya. Ah, bunga aster tumbuh di lembah. Di sampingnya tumbuh bunga dahlia. Karena belajar adalah ibadah, mari kita simak dengan seksama. Nah, mana cakepnya, Bapak Ibu? Cakep ya? cakep. Nah, satu lagi, Bapak Ibu ya. Ini karena ini malam spesial ya. Kita biasanya kita mungkin bisa di rumah, tapi ini kita menambah ilmu. Pantun kedua, Bapak Ibu. Anggrek merah, bunga yang langka, jagalah ia agar tak punah. Supaya berkah ilmu diterima, jangan lupa baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama, kita akan dengarkan bersama ya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gigi Sabrina Amira, di mana beliau narasumber kita yang sangat luar biasa memperoleh sertifikat Montessori dari Konya, Turki, dan beliau juga seorang praktisi Montessori yang sudah berpengalaman dan alhamdulillah sekarang ini juga beliau sedang berada di Turki dan hari ini bersama kita untuk berbagi ilmu, sharing tentang bagaimana sih implementasi Islamic Montessori dalam rangka untuk menumbuh kembangkan ataupun mencapai kecerdasan anak. Baik, untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Ibu Sabrina untuk menyampaikan materinya lebih kurang 30 menit. Kepada Ibu, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Kuliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Sabrina, saya izin share screen ya. Jadi untuk tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah Islamic Montessori, implementasi dan manfaatnya untuk pengembangan kecerdasan dan karakter anak. Sebelumnya terima kasih juga kepada Yayasan Indonesia Raya, TK Happy Kids, kepada Pak Prof. Elvindri dan juga segenap panitia dan juga teman-teman peserta yang hadir di malam ini. Semoga apa yang kita sama-sama diskusikan itu bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan ke depannya. Amin. Nah, mungkin sedikit perkenalan dulu. Jadi, nama saya Sabrina, saya eh, kemarin saya itu berprofesi sebagai dokter gigi, tapi kemudian saya sudah pindah di Konya di Turki dan sekarang saya beralih jadi guru bahasa Inggris buat anak-anak Turki di sini. Jadi mungkin dengan profesi yang sekarang itu udah lebih familiar dengan dunia pendidikan gitu. Jadi udah lebih familiar dengan setting kelas, bagaimana interaksi guru dan murid dan lain-lain dan memang dari eh, pengalaman saya mendalami Montessori memang ini sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam proses belajar mengajar di kelas seperti itu. Nah, mungkin sedikit sharing juga saya ibu dari satu orang anak. Dia itu perempuan ya. Terus sekarang itu umurnya bulan depan nanti insya Allah 4 tahun. Jadi sekarang usia masih 3 tahun, 11 bulan gitu. Ya, dan saya kebetulan sudah mempraktekkan Montessori ini dari sejak dia kecil, dari umur 2 tahunan. Saya ngambil sertifikasi Montessori, kemudian langsung dipraktekkan dan alhamdulillah kalau untuk pengalaman pribadi, alhamdulillahnya anak saya tuh sudah bisa membaca di usia 3 tahunan dan udah bisa juga baca bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia udah lancar, bahasa Inggris juga sudah lumayan lancar kayak gitu. Jadi eh, kalau dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya metode ini sangat mudah bagi anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sama-sama mempermudah juga baik buat muridnya maupun buat gurunya. Jadi ilmunya sangat worth it untuk dipelajari kayak gitu. Nah,
Sebenarnya sih temanya ini sangat luas, tapi dengan waktu yang terbatas, semoga tetap bisa di-cover beberapa topiknya. Mungkin saya hari ini, karena merupakan webinar lanjutan, jadi saya membahas lebih ke teori dasar dan prinsip-prinsip Montessori itu seperti apa. Karena mungkin banyak juga ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang mungkin pernah lewat di berandanya gitu ya di media sosial tentang Montessori dan lain-lain, tapi mungkin kan sporadis ya informasinya nggak sistematis, jadi saya coba untuk rangkum supaya kita bisa sama-sama punya mindset dan prinsip yang sama. Nanti ke depannya kalau ada lanjutan webinar lagi, kita bisa bahas lebih detail per area Montessori-nya. Semoga nanti ada kesempatannya ya. Baik, selanjutnya, oke, ini uh, PPT-nya udah kelihatan ya. Udah Bu, udah. Oke, baik. Nah, ini sekarang mungkin saya sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat Montessori karena eh, supaya apa namanya kita sama-sama bisa mengetahui manfaatnya gitu. Jadi eh, sejarah singkat Montessori, metode Montessori ini pertama kali ditemukan oleh Dokter Montessori. Nah, beliau itu merupakan salah satu dokter perempuan pertama di Italia. Nah, kemudian saat metodenya itu terinspirasi dari waktunya bekerja. Oke, agak berisik. Oke, metodenya terinspirasi dari waktunya saat bekerja di rumah sakit jiwa atau asilum di Roma waktu itu ya di awal abad 19. Nah, di sana dia melihat bahwa pasien anak-anak itu memungut remah-remah roti yang ada di lantai, kemudian mereka memainkannya dan kemudian memakannya. Nah, staf rumah sakit yang lihat anak-anak ini tuh kayak jijik gitu. Nih anak-anaknya karena memang mereka keterbelakangan mental ya, jadi semakin dicap aneh semakin dicap rakus dan semakin mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu. Tapi Dokter Montessori malah menarik kesimpulan yang berbeda dari perilaku anak-anak ini. Dia melihat kalau anak-anak ini sebenarnya bukannya rakus atau aneh, tapi mereka kekurangan stimulasi sensorial. Nah, kata kuncinya stimulasi sensorial ini yang merupakan aspek yang sangat penting sebenarnya dalam perkembangan anak. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini ada eh, selanjutnya itu, nah beliau itu setelah bertahun-tahun berkutat dengan anak-anak tersebut, beliau semakin mempelajari cara mereka belajar dan akhirnya mencapailah kesimpulan kalau anak-anak itu butuh pembelajaran yang konkret dan juga hands-on. Jadi konsep stimulasi hands-on ini menjadi basis bagi dokter Montessori untuk mengembangkan metode pendidikannya, yang mana itu berbanding terbalik dengan metode pendidikan konvensional yang dipakai untuk anak-anak usia dini pada saat itu dan juga mungkin di hari ini masih dipakai metode konvensional ya. Nah, akhirnya saat itu metode Montessori ini semakin terkenal, anak-anak yang beliau tangani dari yang tadinya mereka liar gitu ya, terus nggak bisa diatur, sampai akhirnya mereka itu bisa lebih tenang, mereka bisa belajar dengan berkonsentrasi, dengan fokus, sampai akhirnya ketika diikutkan dengan ujian negara, mereka berhasil dengan nilai yang sangat bagus gitu. Jadi waktu itu Dr. Montessori akhirnya mulai terkenal sejak saat itu karena metode pengajarannya yang unik, sangat berbeda, dan hasilnya yang sangat memuaskan gitu. Jadi sampai di hari ini pun dengan metode Montessori, biasanya anak-anak itu sudah bisa mulai membaca sebelum masuk SD gitu. Jadi sekolah Montessori umumnya kan usia 3 sampai 6 tahun, itu biasanya mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, dan itu yang kita butuhkan juga ya di saat ini karena anak-anak itu kan harapannya usia SD sudah bisa menulis ya, kalau yang saya dengar-dengar. Seperti itu. Jadi, nah dengan metode ini tuh insya Allah anak-anak bisa diusahakan gitu ya, tapi anak-anak nggak stres gitu. Nah, gimana caranya, Nan? Ini eh, yang menarik ya, bagian yang menarik untuk kita bahas. Ini ada quote dari beliau, what the hand does, the mind remembers. Artinya apa yang dilakukan oleh tangan itu otaknya atau pikiran anak-anak itu sangat mengingat. Jadi makanya kegiatan-kegiatan Montessori itu seringkali melibatkan tangan, hands on dan konkret kayak gitu. Selanjutnya, ini ada sedikit bagan gitu ya, ini yang membedakan antara pendidikan tradisional dengan pendidikan ala Montessori gitu. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri itu ada metode tradisional di mana anak itu seringkali dianggap sebagai kertas yang kosong gitu. Jadi mereka itu ketika sekolah mereka itu harus diisi informasi sampai penuh.
Nah, dengan sistem pendidikan kita pada umumnya, transfer ilmunya kan selalu dari orang dewasa ke anak, ya kan? Seakan-akan anak itu kertas kosong, bejana kosong gitu, harus diisi. Dan di mana dan mendengarkan semua yang diajarkan guru, terus guru dan orang dewasa yang mendikte apa yang dipelajari anak, kapan dia harus mempelajari itu, sebanyak apa, dan sedalam apa dia harus menguasai materi. Nah, sementara kalau dalam metode Montessori, pendekatan itu berfokus pada anak yang dibantu oleh lingkungan atau environment dan juga oleh adult atau gurunya gitu. Dan kalau mau menerapkan Montessori di rumah berarti dibantu juga oleh orang tuanya. Karena Montessori ini bisa diterapkan di sekolah, sangat bisa juga diterapkan di rumah. Kalau kayak saya, pengalaman saya justru di rumah, dan hasilnya alhamdulillah sejauh ini sangat baik kayak gitu. Nah, eh, jadi di sini tuh ada penekanan di mana pelajaran di sekolah Montessori itu mengedepankan lingkungan pembelajaran yang juga mendukung, yaitu melalui aparatus dan peralatan pembelajaran yang tersedia. Jadi anak bisa memilih ingin mengerjakan apa sesuai minatnya, kemudian gurunya akan memfasilitasi dan membimbing sampai anak bisa selama anak masih tertarik. Kemudian selanjutnya, ini maaf gambarnya agak pecah, tapi kira-kira ini gambaran ruang kelas Montessori. Dan mungkin ini juga yang diterapkan di TK Happy Kids ya. Jadi intinya biasanya kelasnya itu bukan semua kursinya dijajar hadap ke papan tulis gitu. Tapi sebenarnya lebih baik kalau ada rak-rak rendah terus terbuka. Nah, itu anak bisa mengakses material-material pembelajarannya sesuai dengan minat mereka. Nah, dengan cara itu anak-anak itu akan lebih masuk gitu. Pelajaran misalnya nih contohnya anak itu belajar menuang. Nah, itu dia akan ketika itu sesuai dengan minatnya pada saat itu, maka otaknya akan menyerap dengan jauh lebih baik dan pembelajarannya akan jauh lebih baik juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini kemudian ada bagan juga tentang perbedaan Montessori dan perbedaan pendidikan Montessori dan konvensional. Jadi kalau dilihat dari fokus pendekatannya, Montessori itu berpusat pada anak atau child-centered, sementara kalau pendidikan konvensional biasanya berpusat pada guru atau teacher-centered. Kemudian kalau dari gaya belajar, itu di Montessori itu anak-anak belajar dengan aktif, eksploratif, dan mengikuti minat anak, sementara kalau di konvensional itu pasif dan biasanya mengikuti instruksi dari guru. Selain itu, kalau dari metode belajarnya itu biasanya memakai material-material yang konkret dan hands-on learning. Sementara kalau konvensional biasanya banyak teorinya, teoritis, banyak mendengar dan juga banyak menghafal. Kemudian aspek penilaian biasanya anak-anak dinilai, kalau di sekolah Montessori anak-anak dinilai berdasarkan observasi dan proses, sementara kalau di konvensional itu berdasarkan nilai ujian dan juga angka. Dan kalau dari aspek tujuan utama, intinya dalam sekolah Montessori ingin mengembangkan karakter anak yang juga menumbuhkan cinta belajar serta kemandiriannya. Sementara kalau di sekolah konvensional biasanya hanya untuk menguasai materi dan pembelajaran. Selanjutnya ini ada beberapa prinsip dasar Montessori yang akan saya jelaskan. Ada 4, nanti semoga bisa tercover semuanya. Ini ada suatu quote dari Dr. Montessori, beliau bilang, jadi pendidikan bahkan untuk anak kecil bukanlah untuk mempersiapkannya ke bangku sekolah, tapi untuk kehidupan di masa depannya. Jadi untuk jangka panjang. Kemudian ini ada 4 prinsip ya, ada absorbent mind, plans of development, prepared environment, dan juga observasi. Nah, maksudnya apa? Kita bahas lebih lanjut ya. Jadi yang pertama adalah absorbent mind atau pikiran penyerap. Nah, absorbent mind ini, uh, the absorbent mind is like a sponge. It absorbs everything that is in the environment. Jadi, pikiran penyerap ini layaknya seperti sponge. Ini di usia anak 0 sampai 6 tahun ya, anak itu masih memiliki pikiran penyerap ini. Pikirannya itu seperti sponge yang menyerap segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Seperti itu. Nah, jadi absorbent mind ini merupakan konsep penting dalam filosofi Montessori, di mana pada anak usia 0 sampai 6 tahun, anak memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap informasi dari lingkungan mereka secara spontan, tanpa usaha, dan dengan sangat efektif. Nah, kalau kita bisa lihat di aspek
Ini ada perbedaan konsep absorbent mind pada anak usia 0 sampai 3 tahun dan juga anak usia 3 sampai 6 tahun. Jadi kalau dari kesadaran saat belajar, anak usia 0 sampai 3 tahun mereka biasanya tidak sadar, jadi menyerap segala sesuatunya tanpa berpikir, mereka hanya menyerap gitu ya. Kemudian di usia 3 sampai 6 tahun mereka sudah mulai sadar. Jadi kalau kita mikir lagi nih, mungkin memori kita di masa kecil itu yang paling bisa kita ingat, yang paling eh apa ya, mungkin adanya dari usia 2 tahun atau 3 tahun, itu karena di usia itu kita udah mulai sadar. Sementara kalau di usia bayi 0 sampai 3 tahun itu biasanya belum sadar, jadi kita biasanya nggak inget apa-apa gitu. Terus kalau dari cara menyerap informasi itu, kalau anak usia 0 sampai 3 tahun itu biasanya pasif dan otomatis. Tapi kalau di usia 3 sampai 6 tahun itu aktif dan penuh minat, makanya minat anak sudah mulai bisa difasilitasi di usia ini saat dia sudah masuk TK gitu. Kemudian kemampuan memilih itu yang 0 sampai 3 tahun belum bisa memilih, tapi di usia 3 sampai 6 tahun sudah mulai bisa memilih. Kemudian dari sisi fokus dan kehendaknya itu eh, biasanya di 0 sampai 3 tahun belum ada, tapi di usia 3 sampai 6 tahun itu sudah mulai berkembang fokus dan dia sudah tahu dia ingin apa, dia mau ngapain, dia mau belajar apa dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada peran lingkungan, yang mana di usia 0 sampai 3 tahun itu sangat besar karena semuanya terserap gitu. Tapi di usia 3 sampai 6 tahun itu tetap penting, tapi anak sudah mulai mengarahkan diri sendiri. Seperti itu. Nah, jadi eh, kalau kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya, setelah kita mengetahui kalau anak memiliki absorbent mind ini, itu yang pertama kita bisa menyadari kalau apa yang terjadi pada anak di usia ini bisa mempengaruhi mindset dan kesehatan mentalnya di masa depan. Sehingga implikasinya untuk guru dan orang tua adalah yang pertama, orang tua perlu menjadi role model yang baik untuk anak. Kan kata-kata, perbuatan, dan tindakan yang kita lakukan di sekitar anak itu karena akan terserap, itu kita harus memastikan semuanya baik. Karena dia adalah peniru ulung. Anak itu akan sangat mudah meniru orang tuanya, yang dilakukan orang tuanya baik maupun buruk. Kemudian, selanjutnya, lingkungan di sekitar anak itu baiknya tertata, rapi, dan teratur. Kemudian selanjutnya, di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah golden age anak, di mana 80 sampai 90% otak anak terbentuk di usia ini. Ini masa yang sangat baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Tadi kita sudah menyinggung tentang konsep Islamic Montessori. Ketika kita sudah tahu kalau dalam Montessori usia ini golden age, maka ketika kita mau menanamkan nilai-nilai agama, karakter, adab, akhlak, itu sangat baik diperkenalkan mulai di usia ini. Karena itu akan terserap sendirinya oleh otak anak, akan terinternalisasi gitu. Jadi ketika anak misalnya ingin melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya, akan alangkah baiknya kalau kita membiarkan anak selama aman gitu ya. Misalnya anak mau ngikutin kita sholat, ada baiknya kita biarkan, kita kasih sajadah sendiri, terus kita kasih mukena. Nah, dia akan merasa kalau keinginannya itu penting dan dia akan lebih semangat untuk melakukan itu. Nah, itu bisa menjadi fondasi supaya ke depannya dia bisa rajin sholat. Kemudian dia lihat orang tuanya itu pakai kerudung kalau keluar rumah gitu kan, ibunya pakai kerudung, neneknya pakai kerudung. Nah, itu juga akan terserap sehingga semoga ke depannya nanti dia lihat ketika dia sudah beranjak remaja gitu ya, udah mulai akil balik, dia akan dengan mudah untuk pakai kerudung, eh, apa, nggak akan menentang lagi. Nah, jadi termasuk juga dalam bahasa ya. Jadi dalam bahasa itu kita nggak apa-apa memperkenalkan bahasa yang rumit. Misalnya kita membacakan buku ke anak, kita jelaskan aja itu anak biasanya akan ngerti. Termasuk juga memperkenalkan bahasa Inggris misalnya. Nah, itu biasanya karena otak mereka tuh pinter banget, nah mereka akan tetap bisa ngikutin maksudnya gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita udah tahu informasi ini, kita bisa menganggap, oh anak itu sebenarnya pinter bahkan di usia dini 0 sampai 6 tahun. Kayak gitu. Kemudian ini ada konsep yang lain dari konsep kedua itu adalah points of development atau tahap perkembangan. Jadi tahap perkembangan ini dibagi ke dalam 4 fase kalau dalam Montessori, dan itu eh, semuanya itu
masing-masing memiliki tujuan perkembangan, cara belajar, dan kebutuhan lingkungan yang berbeda. Terbagi menjadi 4, yaitu 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun, dan 18 sampai 24 tahun. Nah, 4 tahapan itu, yang pertama di usia 0 sampai 6 tahun, fokus perkembangannya adalah pembentukan individu, yaitu tubuhnya, bahasa, dan juga karakter dasar anak. Kata kuncinya adalah mind absorbs the world, atau pikiran menyerap dunia sekitarnya. Kemudian selanjutnya di usia 6, fokus pikiran rasional, imajinasi, logika, dan moralitas. Jadi di sini kata kuncinya mind, reasons, and explores. Ini biasanya di usia SD ya, jadi anak udah mulai berkembang nih. Analisis benar salahnya, logikanya, gitu. Kemudian selanjutnya di third plane atau fase ketiga di usia 12 sampai 18 tahun, fokus perkembangannya ada di identitas diri, emosi, sosial, dan nilai hidup. Kata kuncinya adalah who am I? Jadi anak udah mulai mempertanyakan saya itu siapa, bagaimana saya berada di lingkungan sosial saya. Biasanya dia udah mulai paham dengan peer pressure atau pergaulan dengan teman-temannya atau dengan lawan jenis kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat itu fourth plane atau di usia 18 sampai 24 tahun, fokus perkembangannya itu kedewasaan, tanggung jawab, kontribusi sosial, dan kata kuncinya what is my purpose? Apa sih uh, gunanya saya ada di dunia ini gitu. Jadi di sini kalau misalnya semua perkembangannya sesuai usia, harusnya anak-anak mencapai kematangan dan kesempurnaan karakter di usia biasanya 24 tahun, baru anak itu dikatakan benar-benar dewasa kalau menurut Montessori. Kayak gitu. Kemudian ini ada prinsip selanjutnya, yaitu observasi kemudian follow the child. Jadi setelah kita membahas berbagai prinsip dan teori Montessori tadi, sekarang gimana sih caranya supaya pengetahuan itu bisa kita aplikasikan dalam parenting atau pendidikan sehari-hari kepada anak kita? Nah, kata kuncinya adalah pertama observasi, eh, benar-benar lakukan pengamatan yang mendalam gitu ya. Jadi anak sedang tertarik dengan apa dan lain-lain. Kemudian kita follow the child atau ikuti minat anak. Nah, observasi dalam Montessori. Observasi dalam Montessori adalah proses memperhatikan anak secara sadar, tenang, dan objektif untuk memahami kebutuhannya, minatnya, serta tahap perkembangan yang sedang ia alami. Jadi sikap saat sedang mengobservasi biasanya kita harus tenang dan sabar dan tidak cepat menginterupsi. Jadi misalnya orang tua atau guru nih kadang anaknya lagi mau ngikat sepatu, tapi aduh biar cepet aja deh, aduh ayo cepet-cepet kita buru-buru, akhirnya nggak dikasih gitu. Anak-anak itu akhirnya ketika dia kehilangan kesempatan untuk belajar ngikat sepatu, dia kehilangan kesempatan belajar yang berharga hanya karena mungkin orang dewasanya mau buru-buru atau nggak tahu kalau sebenarnya dengan aktivitas sesederhana mengikat sepatu itu dia banyak mendapat input sensori di otaknya kayak gitu. Jadi memang ada baiknya kalau anak lagi mau nih melakukan sesuatu apapun itu ya selama itu aman, itu baiknya kita biarkan gitu. Kita stay back, kita diem dulu, kita biarkan. Kecuali nanti ketika anaknya udah mulai minta pertolongan, kita bantu sedikit, terus biarkan lagi anaknya mencoba lagi kayak gitu. Karena di situ kita membangun fokusnya, kita juga membangun kemampuan dia memecahkan masalah. Di situ juga anak bisa mendapat berbagai pengalaman berharga yang sebenarnya secara nggak langsung juga akan menopang kemampuan akademisnya nantinya seperti itu. Kemudian juga saat sedang observasi itu baiknya kita tidak membuat asumsi, kemudian mencatat dengan objektif dan percaya bahwa anak tahu apa yang sedang dia butuhkan. Jadi kita percaya sama anak gitu. Nah, setelah kita sudah mengobservasi anak, kita udah tahu nih anak ini minatnya ke arah apa dan lain-lain, itu kita lakukan follow the child atau mengikuti anak. Yang berarti mengamati dan memahami arah alami perkembangan anak, lalu menyesuaikan peran, lingkungan, dan bimbingan kita agar selaras dengan kebutuhan dan minat anak tersebut. Kita tidak memaksa anak mengikuti kurikulum atau jadwal dewasa, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan ritme unik dan juga fitrah anak. Selanjutnya, ini ada prepared environment dan freedom within limits. Ini prinsip yang terakhir, yaitu ada lingkungan yang dipersiapkan dan kebebasan dalam batasan. Gitu. Maksudnya apa? Nah, prepared environment ini artinya lingkungan yang dipersiapkan.
Untuk apa? Yaitu untuk anak bisa dengan mandiri, aman, dan nyaman mengeksplorasi dan bermain dengan hal-hal yang ada yang sesuai dengan minatnya saat itu. Jadi kita bisa melakukan prepared environment di rumah, bisa juga di sekolah gitu. Tadi kan kita udah membahas kalau kita perlu follow the child, mengikuti apa yang sedang menarik minat anak. Nah, setelah kita mau observasi, kita bisa eh, taruh misalnya barang-barang yang kira-kira sedang menarik minat anak. Misalnya contohnya, anak lagi tertarik buat eh, dia lagi nanya, misalnya lagi baca buku, dia lagi nanya ini huruf apa gitu. Kita bisa eh, letakkan kalau di Montessori itu ada namanya sandpaper letters dan itu kita bisa letakkan di rak mainan yang mudah dijangkau. Nah, itu salah satu aspek dari kita mempersiapkan lingkungannya kayak gitu. Jadi kita sesuaikan yang kita persiapkan itu yang sesuai dengan minat anak pada saat itu. Nah, selanjutnya eh, sementara freedom within limits itu adalah hmm, oke. Nah, jadi tujuan dari ini balik ke prepared environment. Jadi tujuannya itu adalah anak bisa mengakses apa yang dibutuhkannya, kemudian memungkinkan anak untuk berpikir, bergerak, memilih dan belajar secara aktif dan menghormati fase perkembangan dan sensitivitas belajar anak. Kemudian untuk freedom within limits itu adalah kebebasan dalam batasan di mana prinsipnya itu anak diberi kebebasan untuk memilih, bergerak dan belajar sendiri selama tetap dalam batasan jelas dan aman. Nah, jadi ketika kita sudah men-set limitnya atau apa misalnya peraturan-peraturan misalnya nggak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh merusak barang-barang. Itu tiga yang paling utama. Nggak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh merusak barang-barang. Nah, biasanya anak akan mulai menginternalisasi peraturan itu, dan tujuannya ada peraturan itu adalah supaya menumbuhkan tanggung jawab dan disiplin dari dalam diri anak. Kemudian anak belajar bahwa pilihan datang dengan konsekuensi, dan yang terakhir membangun rasa percaya diri sekaligus menghormati sosial. Jadi dari anak usia dini pun sudah mulai bisa diajar. Nah, jadi untuk Muslim juga ya batasan yang kita ajarkan ke anak itu termasuk larangan dan perintah dalam Islam. Itu kita beritahukan dengan lembut dan setiap hari gitu ya. Jadi halal haram mungkin sudah bisa diperkenalkan, tapi memang utamanya kalau anak usia dini itu dia dibuat dipesonakan dulu ya dengan Islam dan juga diberikan banyak misalnya contoh-contoh baik eh, dan cerita-cerita baik em, apa dari Rasulullah SAW ataupun dari sahabat-sahabatnya. Salah satu yang bisa kita tetap terapkan adalah, itu baik batas halal haram di dalam Islam itu sudah bisa ditetapkan gitu. Nah, ini adalah contoh prepared environment di rumah. Jadi prepared environment itu adalah tadi kan ya lingkungan yang dipersiapkan. Jadi nggak apa-apa kalau kita misalnya nih kalau bisa ada meja sama kursi buat anak. Jadi dia bisa bebas menggambar di sana kalau dia lagi mau, dia bisa membaca buku di sana. Kemudian ada juga ini rak rendah yang terbuka. Jadi apapun yang anak lagi ingin mainkan dia bisa ambil sendiri. Kita juga bisa mengajarkan anak untuk mengembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian ini ada rak buku yang terbuka dan rendah. Jadi anak bisa pilih sendiri buku apa yang ingin dia baca. Terus kalau yang di bawah ini sebenarnya buat bayi ya. Jadi kita skip dulu. Sama ini ada learning tower atau sebenarnya buat anak bisa lihat kalau di dapur tuh kita ngapain sih. Misalnya lagi masak atau lagi apa namanya cuci piring. Nah itu anak bisa sambil mengobservasi sambil nanti pelan-pelan belajar. Kalau dia udah agak besar udah bisa mulai dilibatkan dalam pekerjaan sehari-hari itu dia udah bisa mulai eh, untuk melakukannya gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap terakhir, ke part terakhir itu ada 5 area Montessori. Jadi kalau di Montessori itu ada 5 area utama pembelajaran ya. Yang pertama ada practical life, kemudian sensorial, ada bahasa, matematika, dan juga culture atau budaya. Nah, ini kalau dibahas setiap area itu ada kurikulumnya masing-masing. Jadi pertama anak belajar ini, belajar ini, belajar ini, nanti setelah itu dia move ke sini, 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 sini. Jadi meskipun ada kurikulumnya, tapi tetap mengikuti minat anak. Jadi itu yang membuat sekolah Montessori itu unik
dibanding sekolah TK pada umumnya kayak gitu. Nah, ini sedikit penjelasan aja. Intinya kalau practical life itu adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang kebiasaan dia sehari-hari. Contohnya, misalnya anak boleh dilibatkan dalam pekerjaan di dapur, misalnya mecahin mecahin telur atau nuang-nuang gitu ya. Ini kalau digambar, ini yang ada di tray, ini ada teko, kemudian ada 2 gelas kecil. Ini salah satu kegiatan yang biasa ada di sekolah Montessori dan di Happy Kids juga ada ya. Jadi untuk menuang air dari teko ke gelas, kemudian ke gelas lainnya, kemudian dituang lagi ke teko, itu membutuhkan untuk anak usia dini itu membutuhkan sangat banyak konsentrasi gitu. Jadi dari kegiatan yang sederhana di practical life ini sebenarnya itu manfaatnya sangat besar buat anak. Mengembangkan konsentrasi, fokus, mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus, kemudian koordinasi tangan dan mata, yang mana semua berbagai kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh anak untuk nantinya siap belajar membaca dan siap belajar menghitung dan pelajaran-pelajaran lainnya kayak gitu. Nah, kemudian ini ada juga apa transferring gitu ya pakai tong jadi atau capit gitu ya. Jadi eh, memindahkan objek dari satu mangkok ke mangkok lainnya dipindahin lagi ke sisi satunya kayak gitu. Jadi itu juga membutuhkan sangat banyak konsentrasi dari anak. Mungkin kalau buat kita orang dewasa kayak apa sih itu nggak terlalu menantang ya. Tapi kalau buat anak itu sangat-sangat menantang dan sangat membantu kekuatan otot tangannya juga salah satunya. Kekuatan otot tangan anak itu juga sangat dibutuhkan kalau nanti dia belajar nulis. Karena kalau otot tangan yang nggak kuat pasti dia akan cepet capek megang pensil dan dia nggak akan mau untuk belajar nulis lama-lama. Kayak gitu. Jadi berbagai kegiatan di area practical life ini sebenarnya bisa disebut pre-reading dan pre-writing atau pra membaca dan juga pra menulis. Kayak gitu. Ini juga ada foto anak mentransfer beras ya dari teko ke mangkok. Sebenarnya idenya sama. Sama apa tujuan utamanya itu adalah mengembangkan kemampuan pramembaca dan pramenulis tadi gitu. Sambil anak juga belajar berkegiatan sehari-hari di rumahnya gitu. Jadi melatih kemandirian anak juga. Kemudian ini yang paling kanan ini ada gambar dressing frame namanya itu salah satu aparatus Montessori juga yang mana anak itu belajar untuk mengancing, pakai apa resleting, kemudian mengikat tali gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga akan membantu kehidupannya sehari-hari dia bisa pakai baju sendiri, pakai ikat sepatu sendiri di rumah nanti, tapi juga sebenarnya mengasah berbagai kemampuan tadi yang sangat krusial yang anak butuhkan di usia dini gitu. Nah, kemudian ini area Montessori yang kedua atau sensorial. Sensorial ini artinya kan indera ya. Jadi indera anak itu diasah mulai dari taktilnya, terus visualnya gitu. Taktil itu peraba dan visual itu kan penglihatan. Yang mana itu sangat diperlukan juga buat nanti saat anak belajar membaca, belajar em, menulis dan juga belajar menghitung. Ini nanti sebenarnya ini kalau yang sebelah kiri ini ada Pink Tower, yang mana itu sebenarnya melatih sensorial anak yang nanti ada hubungannya sama matematika. Nanti ada hubungannya sama area matematika gitu. Kalau di Montessori. Sama, Brown Stairs juga seperti itu, melatih pramatematika anak. Kemudian ini kalau yang gambar ketiga itu ada anak yang lagi melakukan aktivitas smelling bottle. Atau dia itu mencium berbagai objek yang ada di dalam botolnya kan. Nah, itu juga menajamkan indera olfaktori atau penciumannya. Kalau yang sebelah kanan ini ada em, anak yang sedang memainkan knob cylinders itu yang untuk menajamkan persepsi, balik lagi visual taktilnya. Karena itu juga sangat dibutuhkan oleh anak eh, untuk lebih cakap, untuk lebih paham dengan lingkungannya. Nanti ketika dia sudah mulai belajar hal-hal yang lebih abstrak, misalnya di SD gitu kan, gimana sih bentuk kubus, gimana sih bentuk apa namanya persegi. Nah, itu sebenarnya dia sudah sering terpapar di saat sekolah TK-nya dulu. Jadi biasanya emang anak-anak Montessori ini akan lebih sukses secara akademik eh,
dibanding anak-anak yang non Montessori kayak gitu. Kemudian ini ada area ketiga yaitu language atau bahasa. Ini sudah masuk kepada pengenalan huruf-huruf dan juga cara membaca sampai pada susunan grammar juga dibahas di area ini gitu. Dan balik lagi ini ada kurikulumnya semuanya. Mungkin ini sedikit pemaparan aja ya. Jadi anak-anak itu balik lagi ketika dikenalkan dengan huruf itu dia dengan aktivitas yang hands on atau dengan menggunakan tangannya. Di sini kita bisa lihat ini ada sandpaper letter namanya. Jadi eh, apa namanya ada papan terus nanti ada bentuk huruf itu dibuat dengan kertas kertas amplas gitu ya sandpaper. Nah itu nanti anak bisa meraba tuh perbedaan strukturnya. Jadi gimana sih bentuk huruf itu anak raba. Kemudian nanti dia bisa tulis bentuknya itu di eh, tray pasir ini yang warna merah atau tray beras gitu. Jadi dia bisa dengan tangannya itu dia itu seperti ini nanti dia replika lagi di tray beras. Nah itu dia otaknya akan jauh lebih mengingat bentuk huruf dibanding kalau nggak menggunakan aktivitas yang hands on seperti ini. Jadi ini cepat banget biasanya anak-anak tuh udah lebih misalnya dikenalkan 1 minggu tuh tiga huruf gitu ya. Nah biasanya tuh akan jauh lebih cepat, jauh lebih pakem juga gitu memori anak tentang huruf-huruf ini. Karena kan belajar baca itu salah satu tantangan terbesar ya kalau di TK ya. Kemudian ini kalau yang bawah ini ada apa namanya ada objek dan anak itu belajar untuk fonik gitu. Jadi untuk misalnya hat gitu. Ini kan bahasa Inggris ya. Hat itu hurufnya apa aja sih? Ada gitu. Jadi fonik itu pakai suara suara huruf. Jadi ada h, ada a, terus ada teh gitu. Jadi eh, ketika nanti anak belajar menulis dia juga paham dengan berbagai bunyi huruf itu. Jadi gimana sih cara nulis hat atau fan? Dia udah pernah belajar dari menyusun huruf. Kemudian ini selanjutnya ada kegiatan anak yang memakai eh, metal inset. Itu sebenarnya kegiatan pra-menulis. Jadi anak udah lebih familiar dengan bagaimana cara memegang pensil yang benar gitu. Jadi dia itu nanti kayak menjiplak bentuk lingkaran, nanti ada banyak bentuknya. Nah, itu juga balik lagi untuk menguatkan otot-otot tangannya. Nah, di sini di aktivitas ini biasanya kalau anak itu belum kuat tangannya nanti dia akan garisnya nggak tebal gitu ya. Berarti itu anaknya kekurangan aktivitas pra menulis. Jadi itu harus dikuatkan lagi. Jadi bukannya dipaksa terus anak buat pegang pensil, tapi dikuatkan ke bagian tadi yang practical life sama sensorial tadi. Gitu. Eh, Kemudian ini ketika anak sudah mulai paham huruf, dia bisa mulai membaca. Nanti membacanya juga nggak langsung gitu. Misalnya satu buku dibaca nggak seperti itu, tapi pelan Adek, dari Ika, Dewa, Ika series, masuk kelas deh. blue series dan juga green series. Jadi apa namanya bertahap gitu bacanya. Nah, itu nanti dari area bahasa. Selanjutnya kita lihat ke area matematika, sama konsepnya adalah konkret dan hands-on. Jadi sebenarnya di sekolah Montessori biasanya anak-anak itu udah bisa tambah-tambah sampai ratus-ratus dan ribu-ribuan. Ini di TK ya, tambah sampai ratus ribu, bahkan ada yang sampai pangkat-pangkat itu mereka udah bisa ngitung. Nah, gimana caranya? Itu dengan berbagai aparatus Montessori yang bisa kita lihat di sini gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya anak-anak itu pinter banget, sangat pinter, asalkan mereka diberikan stimulasi yang tepat gitu. Selanjutnya ini yang terakhir ada area culture atau budaya itu misalnya membahas tentang fenomena alam, terus geografi. Jadi ada ini namanya sandpaper globe sama eh, ya globe itu kan bola dunia ya. Jadi anak sudah mulai terpapar dengan bentuk bumi, terus ada apa aja, benua ada apa aja, kemudian di benua ini ada negara apa aja. Nggak mesti hafal, tapi mereka sudah terpapar sejak di TK gitu. Terus ini ada science experiment, terus ini ada berbagai nama hewan, jadi ada termasuk zoology atau ilmu binatang dan juga botany atau ilmu tumbuhan dan itu sebenarnya juga tercakup di dalam area culture atau budaya ini. Jadi memang sangat komprehensif dan kalau bisa dipraktekkan ke anak-anak itu sebenarnya mereka akan sangat eh, jadinya sangat suka belajar karena kan melalui
kegiatan yang hands on itu tadi ya. Jadi nggak membosankan gitu, cuma nulis, dengerin, baca gitu kan. Kegiatan yang hands on, mereka bisa banyak mengetahui hal baru. eh, Sebenarnya kegiatan-kegiatan itu sangat positif dan bermanfaat. Jadi ketika kita sebagai guru atau orang tua bisa mempraktikannya, nggak mesti semua ya, tapi ada yang bisa kita praktekkan, itu manfaatnya akan sangat-sangat baik buat anak ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh narasumber pertama kita ya, Ibu Sabrina. Tadi bagaimana implementasi dari Islamic Montessori ini, kemudian bagaimana manfaatnya untuk anak, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Dan yang paling penting tadi juga bahwa Montessori ini bisa kita terapkan baik itu di sekolah maupun di rumah, sehingga bisa lebih merangsang pertumbuhan anak untuk lebih cerdas, gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tahan dulu ya Bapak Ibu yang ingin bertanya, tolong disimpan dulu pertanyaannya. Kita dengarkan dulu materi kita yang kedua Bapak Ibu yang sangat menarik juga ini untuk narasumber kita yang kedua Bapak Ibu. Kita akan dengarkan bersama narasumber kita yang kedua yaitu Ustadz Kiran Akbar, PhD kandidat. Beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Turki, Bapak Ibu, dan beliau juga menyelesaikan studinya di Malaysia, dan beliau juga seorang ketua alumni Arisalah ya Bapak Ibu, luar biasa, dan sangat aktif juga di beberapa forum-forum ataupun kegiatan-kegiatan baik itu sifatnya nasional maupun internasional. Untuk itu, Bapak Ibu, kita dengarkan bersama materi kita yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiran. Kepada Ustadz kita persilakan. Baik, Pak Iman, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa belajar ya. Sebenarnya sih saya belajar juga karena mungkin materinya Bu Sabrina lebih detail ya dan lebih mungkin aplikatif dan bisa dipraktekkan di rumah. Semoga apa yang tadi yang baru saja kita dapatkan jadi ilmu gitu ya, itu bisa diterapkan di rumah dan kita melihat mungkin investasinya insya Allah akan kita rasakan 10 atau 20 tahun kemudian ya. Karena apa investasi untuk anak usia dini ini mungkin belum kita rasakan satu hari, dua hari atau satu bulan, satu tahun gitu ya. Tapi baru akan kita rasakan ketika mereka mulai memasuki perkuliahan atau mungkin pendidikan menengah atau perguruan tinggi dan sebagainya. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya Allah SWT, kita jangan sampai lupa karena judul acaranya kan Islamic Montessori ya. Jadi nilai Islam ini jangan sampai kita tercerabut atau jauh dari nilai Islam itu ya. Karena bagaimanapun seorang yang menciptakan mobil itu lebih tahu daripada orang yang menggunakan mobil. Jadi dan orang yang menciptakan mobil ini dia punya buku panduan bagaimana cara menggunakan mobil gitu. Atau orang yang menciptakan atau orang yang membuat remote control, maka dialah yang paling tahu dengan isi remote control itu dan bagaimana cara memfungsikan remote control itu ada buku panduannya. Nah, kita sebagai manusia ini yang menciptakan kita Subhanahu wa taala, dialah yang paling tahu dengan manusia ini dan Allah juga memberikan kita buku panduan untuk mengetahui manusia ini baik secara pribadi atau manusia ketika menjadi suami atau istri gitu. Atau manusia ketika menjadi anak, manusia ketika jadi anggota masyarakat, manusia ketika menjadi pemimpin dan yang dipimpin, manusia ketika menghadapi masa tua, ke manusia dari segi pendidikan, mental, spiritual, intelektual dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu dengan kita dan Allah memberikan panduan itu melalui Al-Qur'an yang kadang bisa kita pahami
setelah kita berpikir panjang, setelah kita merenungi, setelah kita melihat alam, eh, bertafakur gitu ya, baru kita mengerti dan paham, oh ternyata begini, inilah maksud Allah itu. Nah, tetapi kalau kita tidak pernah memikirkannya, tidak pernah membaca Al-Quran dan mentadaburinya, tidak pernah mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan kita gitu, maka ya akhirnya Al-Quran itu hanya irama-irama yang masuk ke telinga kita, tetapi tidak mengubah hidup kita. Maka kita mesti menjadikan apa buku panduan yang pencipta kita berikan itu sebagai panduan kita dalam menjadi mendidik manusia dan termasuk mendidik anak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin secara ringkas ya materi tentang nilai-nilai Islam ini dalam pendidikan anak gitu. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita harus memahami bahwa anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah ini apa maksudnya? Nah, jadi kadang orang kalau udah mendengar amanah itu kan berat kan ya, atau kewajiban, berat lagi gitu. Misalnya sholat itu ialah kewajiban. Nah, akhirnya mental yang terbentuk ialah sholat itu seperti beban. Beban yang harus kita tunaikan seperti membayar hutang atau amanah pengurus masjid misalnya. Beban yang harus dilaksanakan berat rasanya gitu ya. Ya, kecuali kalau misalnya jabatan gitu ya, ada gajinya, ada apa namanya tambahannya gitu ya. Nah, itu mungkin agak ringan tuh. Karena apa? Karena ada minyaknya gitu ya. Nah, itu ya tipikal manusia begitu. Manusia itu memang diciptakan suka dengan harta, tetapi di situ juga lah manusia itu layak masuk surganya, tidak layak masuk surga atau tidaknya dengan ujian-ujian tersebut. Nah, kita sebagai manusia di sini melihat anak itu amanah. Nah, tetapi perlu kita luruskan Bapak Ibu, yang sebelum ini amanah ini hanyalah sebuah beban ya, dan akhirnya turunan dari pemikiran worldview yang berkembang di dunia ini kan, kalau misalnya kapitalisme itu bilang semakin banyak anak maka semakin beban beban keluarga akan semakin besar gitu ya. Nah, pengeluaran apa ke rumah tangga akan semakin tinggi gitu ya. Tapi nanti penelitiannya juga akan menyambung, oh ternyata kalau pasangan gay itu lebih efisien kehidupannya, nah kan gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan apa namanya worldview hidup kita nih, cara pandang hidup kita gitu. Nah, kalau Islam melihat bahwa anak itu amanah, nah maksud amanah ini harus positif. Jadi pertama, kenapa positif? Karena syarat masuk surga itu orang yang menunaikan amanah. Jadi kalau di surat Al-Mu'minun kan qad aflahal mu'minun ya. Jadi beruntung orang yang beriman. Nah, salah satunya ialah wali amanatihim wa ahdihim raun. Jadi dia itu menunaikan ya, wali amanatihim wa ahdihim, kepada amanah dan kepada janjinya mereka tunaikan. Jadi salah satu syarat masuk surga itu ialah harus punya amanah. Nah, jadi kalau selama ini eh, seakan-akan umat Islam itu diberikan pelajaran bahwa kalau amanah ini harus dihindari, eh, lalu kita harus lari dari amanah ini gitu. Nah, ini karena membaca satu dua hadis mengatakan bahwa siapa yang meminta amanah maka dia akan dijungkalkan ke neraka. Nah, jadi kalau baca satu hadis begitu gitu. Atau jangan meminta amanah karena kamu tidak kuat. Banyak lagi kan. Padahal dalam Al-Quran Nabi Yusuf minta amanah gitu. Nah, ini gimana nih San? Ini pelajarannya gimana nih ya? Padahal buya-buya di masjid bilang hindari amanah gitu. Nah, ini karena kita nggak melihat problem itu secara komprehensif. Nabi Nabi Yusuf minta amanah dia. eh, apa Burung hudhud minta amanah agar menunaikan surat ke Ratu Bilqis. Eh, Lalu beberapa para sahabat Nabi juga meminta amanah untuk ditunaikan di beberapa peristiwa dan kejadian gitu. Ya, lalu bagaimana cara memahami hadis tadi ya? Ternyata hadis tersebut itu nasihat khusus kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang orangnya sangat super dermawan,
orangnya sangat siak gitu ya, sangat soleh. Jadi kalau orang orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari ini kalau mengelola uang negara, lihat orang miskin langsung diserahkan uangnya, lihat orang lagi butuh modal usaha langsung dikasih duit. Akhirnya gimana? Akhirnya anggaran atau alokasi anggaran negara yang seharusnya eh, 20% mungkin untuk fakir miskin, akhirnya melebihi jadi 40% atau 50%. Kelihatannya baik kan duit negara untuk orang miskin, tetapi ternyata tidak mengalokasikan sesuatu pada tempatnya itu merupakan petaka dalam Islam. Walaupun orang itu sangat soleh ya, walaupun orang itu sangat ya soleh, hafiz Quran, ibadahnya luar biasa, tapi kalau dia mudah tersentuh dengan orang miskin lalu dia bersedekah gitu ya, uang negara dipakai untuk itu gitu. Jadi, nah ini yang dilarang sama Islam. Nah, sedangkan amanah itu ialah cara kita masuk surga. Salah satu syarat untuk masuk surga itu ialah harus punya amanah. Apa amanahnya? Ya, jadi kita kepala keluarga, amanah amanah kita ialah anak dan istri. Jadi jadi setelah ini kalau bisa orang tua murid yang di Happy Kids ini kalau ada pemilihan ketua RT RW, nah jangan menolak karena itu cara masuk surga. Nah, karena apa? Karena kalau jadi ketua RT dan RW orang kehidupan orang mudah karena kita jadi ketua RT RW gitu. Eh, orang semakin soleh karena kita jadi wali jorong gitu ya. Nah, itu pintu masuk ke surga. Tapi kan selama ini akhirnya orang-orang soleh menghindar dari jabatan, orang-orang soleh menjauh dari amanah. Yang mengisi itu preman-preman pasar itulah ngisi amanah kan, yang jadi ketua RT, jadi ketua RW. Nah, maka pintu masuk surga itu ialah amanah dan salah satu amanah di sini ialah anak kita gitu. Jadi kita melihat anak ini ialah cara kita masuk surga, bukan beban-beban ekonomi atau angka-angka kan di Instagram sekarang dilihatkan tuh, diperlihatkan kalau mau punya anak sekarang maka inilah biaya masuk TK-nya, biaya masuk kuliahnya sampai tamat S2, S1, nah begini biaya kuliahnya. Nah, itu cara pandang kapitalis. Kita melihat anak ini ialah cara kita masuk surga. Maka kan Allah Rasulullah itu bilang semua kita terputus amal solehnya ketika meninggal kecuali tiga kan. Salah satunya ialah doa anak yang soleh gitu. Nah, jadi anak yang soleh ini ialah cara kita masuk surga. Nah, itu yang pertama. Jadi amanah ini ialah anak ini ialah amanah dan anak inilah yang mengantarkan kita nanti ke dalam surga Allah SWT. Dan yang kedua, Pak Ibu yang rahmati Allah SWT, kita perlu ingat bahwa anak ini milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, anak ini milik Allah itu maksudnya apa? Ini kalau langsung ekstrimnya ialah kalau nanti sewaktu-waktu anak kita ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, memang jatah hidupnya segitu, maka kita seikhlas mungkin melepaskannya. Nah, ini saya kenapa menceritakan ini karena baru saja beberapa hari yang lalu ada anak-anak muda dari Depok ya, pulang dari nikahan temannya di Bengkulu, kecelakaan di jalan ya, dan wafat gitu. Nah, tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, anak tiga orang anak ini ialah pengurus remaja masjid gitu. Nah, dia dia bukan alumni Al-Azhar, bukan alumni Madinah, tidak pernah kuliah tidak pernah sekolah di pesantren, tapi kesolehannya menginspirasi orang-orang sehingga masjid besar di Depok itu bahkan bergelombang untuk menyolatkan tiga orang anak muda ini. Tapi yang luar biasanya ialah orang tuanya juga mengatakan bahwa anak saya ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka saya sudah mengikhlaskan dia untuk dipanggil. Jadi anak kita ini pertama kita harus ikhlas kalau dia dipanggil sama Allah. Yang kedua karena dia milik Allah, maka kita harus menunaikan membesarkan anak kita ini juga dengan perintah Allah SWT. Jangan sampai kita mendefinisikan bagaimana cara mendidik anak tanpa ada panduan atau tuntunan yang diajarkan oleh pemilik dari anak kita, yaitu Allah SWT. Jadi anak ini milik Allah SWT. Yang ketiga, Betul, anak Cang. ya kan. Jadi anak kita ini bukan makhluk jin atau malaikat, malaikat yang tidak punya hawa nafsu atau jin yang tidak terlihat oleh kita. Maka anak kita ini manusia. Nah, maka didiklah anak kita ini jadi manusia.
Maksudnya apa? Pertama, manusia itu diciptakan di bumi ini untuk khalifah di muka bumi ya. Nah, ini kata khalifah ini jangan sampai kita sensitif juga. Ini istilah Islam gitu. Jangan sampai karena ada kecurigaan negara terhadap sebuah gerakan tertentu gitu ya. Sehingga kita alergi dengan istilah khalifah ini. Padahal khalifah itu ialah istilah Islam yang menghubungkan kita yang menjadi kita anak Adam itu ialah karena kita khalifah di muka bumi. Allah mengirim Nabi Adam ke dunia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Apa arti khalifah? Pertama, dia menjalankan aturan Allah di bumi. Yang kedua ialah manusia itu memakmurkan bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia memakmurkan bumi berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi akhirnya lihat bagaimana kalau kata khalifah ini dihilangkan dalam benak kaum muslimin. Kenapa? Karena ini terafiliasi dengan gerakan Islam yang dituduh teroris dan sebagainya lah gitu. Akhirnya apa? Manusia atau Muslim itu nggak nyambung dia. Dia jadi manusia di bumi itu nggak ada kaitannya dengan langit. Dia dikirim ke bumi ini nggak ada kaitannya dengan hukum Allah SWT. Dia dikirim ke bumi ini cari duit untuk memuaskan hawa nafsunya, bikin rumah, udah punya rumah di Bukit Tinggi, tambahlah di Agam, tambahlah di Jakarta, tambahlah di mana. Hanya untuk itu saja dia hidup di dunia. Padahal dia memakmurkan bumi berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini ialah khalifah Allah di muka bumi, maka anak kita mesti kita ajarkan menjadi khalifah Allah di bumi. Apa tadi? Eh, apa manusia makhluk yang Allah titipkan atau kirimkan ke bumi ini untuk menjalankan perintahnya. Manusia dikirimkan ke bumi ini untuk memakmurkan bumi Allah. Manusia dikirimkan ke bumi ini ialah untuk memakmurkan bumi atas atau berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia itu ialah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Maka anak kita mesti kita persiapkan untuk menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 poin ini paling penting yang perlu kita sampaikan agar ndak melenceng kama-kama gitu ya, istilah kita kalau mau mendidik anak kita gitu. Nah, itu poin pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, ini mungkin kalau materi Bu Sabrina sangat detail ya. Nah, saya mungkin general saja dan mungkin ini ilmu yang pernah Bapak-Bapak Ibu dapatkan dulu di TPA atau TPSA gitu ya. Tapi saya ingin mengrefresh tapi mau mencoba melihatnya dari sisi yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari segi fikih manusia itu atau anak-anak ini kan dibagi dalam 2 kategori saja. Pertama, mereka masuk ke periode tamyiz gitu ya, atau mumayyiz. Kalau bahasa fikih yang mudahnya itu mumayyiz itu apa? Dia bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setelah itu, setelah melewati tamyiz, dia masuk ke periode balik ya. Jadi istilah remaja itu setelah dilihat-lihat ternyata itu lagi-lagi turunan dari worldview atau cara pandang Barat yang mengatakan bahwa ada masa transisi antara anak-anak dan dewasa ini dibikinlah istilah remaja sehingga seakan-akan anak remaja ini tidak bertanggung jawab dengan kerusakan yang dia bikin gitu ya atau tawuran silahkanlah oh dia masih anak remaja kok gitu. Dia mau mau ngapain di dunia ini saya mau pakai motor gitu ya buang-buang bensin, jalan-jalan kemana-mana dengan uang orang tuanya, itu anak remaja kok. Gitu. Padahal dalam Islam, kalau dia sudah balik, maka dia sudah bertanggung jawab atas perbuatannya. Gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang balik ini ya. Nah, berarti kalau Islam itu mengajarkan tentang konsep mumayyiz atau konsep bisa membedakan baik dan buruk. Nah, bagaimana cara anak itu bisa mengetahui yang baik dan buruk? Tadi Ibu Sabrina ngasih cara-caranya ya, istilah cara mendidiknya. Maka di sini anak tersebut harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pertama itu ialah dari ilmu yang diajarkan orang tua. Nah, jadi orang tua yang harus mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua di sini ialah dari keteladanan orang tua. Nah, di sini kadang kekurangan kita mendidik anak di sini. Jadi contohnya makan pakai tangan kanan, tapi orang tuanya
nggak makan pakai tangan kanan, atau makan itu harus duduk, tapi dia melihat ayahnya makan sambil berjalan dan berdiri, gitu. Jadi kan akhirnya yang mana yang benar nih? Nah, dia diajarin sama ibunya nggak boleh makan berdiri dan berjalan, tapi melihat orang tuanya atau ayahnya begitu, gitu. Nah, jadi akhirnya gimana? Kita semua sebagai orang tua harus kompak, mana nih yang baik, mana yang buruk. Nah, kadang orang tuanya udah sepakat nih, makan itu sebelum makan harus cuci tangan misalnya. Kakek neneknya makan baru dari sawah kan langsung dicakau nasi itu kan. Nah, jadi nggak cuci tangan dulu kan. Jadi gimana cara apa mendefinisikan baik dan buruk kalau tidak dicontohkan sama orang tua. Jadi kekurangan kita mungkin dalam mendidik anak mungkin di sini. Jadi eh, beda antara apa yang diucapkan dengan apa yang kita perbuat. Suruh anak sholat subuh di masjid kan didikan subuh. Tapi kita ngantarin anak ke masjid untuk didikan subuh, kita pulang ke rumah gitu ya. Ini kan apa namanya nggak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Jadi mesti keteladanan itu diajarkan. Nah, lalu dalam Islam di masa-masa tamyiz ini, masa-masa mumayyiz ini kan ada hadis Nabi yang apa? Muru auladakum bisolah. Jadi ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Nah, kita kan tahu hadis ini. Tetapi ternyata anak di usia 7 tahun itu mesti sudah paham bagaimana cara sholat. Berarti di sana paham apa itu kebersihan. Jadi kan sebelum sholat kita harus bersih kan, bersih ya wuduknya, bersih pakaiannya, bersih ya berarti kita udah biasa cuci tangan, udah biasa berwuduk, udah biasa apa namanya menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan baju. Berarti anak di usia ini sudah diajarkan untuk itu. Apalagi anak juga sudah diajarkan apa itu aurat. Berarti sudah ada hubungannya. Anak sudah diajarkan mana batas-batas seksual yang mesti apa dijaga gitu. Mana yang tidak boleh dilihat, mana yang boleh dilihat, mana yang harus kita tutup, mana yang boleh dibuka gitu ya. Jadi dan siapa yang boleh melihat, siapa yang tidak boleh melihat, siapa yang boleh memegang, siapa yang tidak boleh memegang. Berarti kalau anak itu dibilang sholat apa, ajarkan dia sholat di usia 7 tahun, berarti maknanya ialah anak kita sudah harus diajarkan tentang aurat di usia 7 tahun. Apalagi anak kalau misalnya disuruh sholat di usia 7 tahun berarti dia sudah disiplin dengan masalah waktu. Kapan sholat subuh jam segini, kapan sholat zuhur jam segini. Jangan sampai terlambat sholat zuhur. Harus sholat zuhur itu antara apa namanya matahari tergelincir dari apa? Bukan tergelincir. Misalnya matahari eh, apa jam 12 sampai jam 4 misalnya. Nah, itu sholat zuhur. Ini contoh misalnya. Maka akhirnya kita secara tidak langsung juga mengajarkan anak untuk tepat waktu, sesuai dengan janji, sesuai dengan apa namanya ya ketepatan waktu dan sebagainya. Apalagi yang diajarkan dalam sholat, anak menahan diri untuk tidak berbicara ketika sholat. Anak diajarkan ketika takbiratul ihram bagaimana, ketika berdiri tegak lurus memegang tangan kirinya, istilah tangan kanan memegang tangan kirinya, lalu sabar tidak berbicara. Nah, itu kita sedang mengajarkan mereka untuk mengontrol emosi, mengontrol hawa nafsu, yang nanti juga mengajarkan anak agar disiplin dalam menahan apa mengelola emosinya. Nah, lalu ada juga satu poin yang mungkin diselipkan lah dari masalah masa-masa tamyiz ini ialah ada satu ini yang mungkin jarang diajarkan, eh, anak itu juga sudah mulai bisa mengelola keuangannya. Nah, eh, ya alhamdulillah di sekolah-sekolah kan diajarkan kalau belanja, kalau kita punya uang 10.000 sedangkan harga bakso itu 5.000 nih contoh ya, maka kembaliannya ialah 5.000. Nah, itu kan diajarkan secara matematis. Tapi dalam Islam ada istilahnya itu wala tu'tus sufaha amwalahum. Jadi jangan berikan orang-orang yang safih, yang tidak cerdas, orang yang tidak faham dengan ya tidak apa pikirannya belum matang, jangan berikan orang-orang ini harta mereka gitu.
Berarti anak itu juga mesti diajarkan bagaimana matematika dalam jual beli gitu ya. Diajarkan juga jangan boros, jangan sampai apa namanya belanja tanpa henti gitu ya. Dan ini diajarkan dalam Al-Quran itu ketika usia-usia apa namanya sudah mulai mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi anak itu sudah mulai diajarkan tentang mengelola keuangan. Nah ini kan ada viral di Instagram tuh preman di apa preman lagi mencegat truk kan ya di lupa di daerah mana gitu. Jadi preman ini Pak apa uh, kalau mau lewat kasih uang dulu gitu. Jadi supir truk ini dikasihlah uang 100.000 kan. Kamu ada kembalian nggak? Gitu. Ada Pak. Nah ini uang 100.000 kembaliannya ialah satu uang 50.000, dikasihlah sama preman ya kan. Dua uang 20.000, dikasihlah sama preman 20.000. Tiga uang 10.000, dikasih juga tiga uang 10.000 kan. Tambah empat uang 5.000, dikasih sama preman nih kan. Ada nggak uang 2.000 kan? Oh, ada Wak. Tambah tiga lagi uang 2.000. Ini 100.000. Nah ini apanya? Saya sudah bayar kan? Ya siap siap Wak, kata kata preman nih kan. Itu apa? Ya karena preman ini nggak wala tu'tu sufaha, jadi dia nggak bisa ngelola keuangan kan. Nah, itu viral tuh silahkan aja cari di Instagram ada tuh apa supir truk apa mempermainkan preman itu. Ya preman itu apa yang nggak tahu dia sekolah dia atau enggak kan atau taman SD atau enggak tapi orang-orang seperti ini nggak boleh mengelola keuangan. Jadi nggak bisa dia diberikan uang kepada mereka. Kenapa? Karena nggak bisa apa menjaga uang gitu. Nah, anak kita di usia tamyiz ini ketika dia sudah mulai apa namanya sudah mulai tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka dikasih uang ya untuk belanja, untuk belajar matematika, kalkulasi dan sebagainya. Tapi mulai ditanyain ini kan ayah dan ibu udah ngasih uang, kamu kok cepat habisnya? Ya ini belanja. Oh kalau gitu diajarkan ya, saya ajarkan gimana cara belanjanya gitu. Nah, ini kalau udah usia 7 tahun. Lalu kalau misalnya tidak menjalankan ini di usia 10 tahun, menjalankan sholat ya di usia 10 tahun, maka pukullah. Nah, ini saya lebih percaya apa kata Nabi SAW untuk memukul anak kalau dia tidak disiplin dalam menjalankan perintah orang tua. Walaupun ada peneliti psikologi lah atau hasil penelitian jurnal Q1 lah mengatakan bahwa nggak boleh mukul anak, saya lebih percaya pada Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau anak itu tidak menjalankan sholat maka dipukul. Nah, ini boleh ditentang apa yang keyakinan saya, tapi lihatlah banyak anak remaja yang nggak sholat gitu ya dan santai saya itu. Maroko juga di jalan ya atau main-main motoran juga dia di jalan sholat nggak. Nah, dipukul, oh kekerasan, kadu ke polisi, nah, masuk penjara. Kita lebih yakin apa yang disampaikan Nabi. Nabi mengajarkan bahwa kalau usia 10 tahun nggak menjalankan perintah Allah, maka dipukul. Maka daripada Bapak Ibu nanti lelah menyuruh mereka sholat, atau ketika sudah menikah pun belum juga sholat, nah, mending lelahnya di usia mereka usia 10 tahun. Nah, ini masalah apa tadi tamyiz ya. Setelah tamyiz baru mereka masuk balik. Nah, balik ini Bapak Ibu, mereka sudah bukan anak-anak lagi. Mereka sudah menanggung dosa sendiri, mereka sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka sebelum mereka masuk masa balik, maka pastikan anak itu juga sudah punya rasa tanggung jawab. Jadi kalau dia diberikan misalnya dibelikan tas misalnya, maka tas itu mesti apa namanya dirawat, dijaga, dicuci kalau kotor gitu. Atau sepatu harus dibersihkan setiap pekan mungkin gitu ya, dicuci. Mereka harus bertanggung jawab dengan barang-barang yang sudah diberikan, gitu. Atau kalau dia dulu apa ya mungkin anak-anak ada yang nggak tahu kan ya, misalnya mau apa nampak mangga lagi masak gitu kan dilempar sama batu gitu kan. Tapi batu ini meleset ke kaca rumah orang misalnya kan. Lalu pecah rumah orang maka harus bertanggung jawab. Jangan juga orang tua malah membela anak gitu. Ada juga di kampung-kampung kita, kampung-kampung nggak tahu lah semoga di Sumatera Barat nggak ada gitu ya. Ah,
lajaleh anak merusak rumah orang gitu ya. Ah, basi kareh lo orang tuanya. Istilahnya orang tuanya malah membela anaknya apa melakukan kesalahan itu. Berarti orang tuanya nggak mau anaknya bertanggung jawab. Nah, nanti lihatlah ketika udah dewasa anak itu korupsi dia nggak bertanggung jawab, dia merasa merasa melenggang sih jalan walaupun korupsi gitu ya. Anak 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 gadis orang hamil karena dia tanpa nikah, melenggang. Jadi ini lihat saja lah istilahnya kalau dia tidak diajarkan tanggung jawab, malah dibela sama orang tuanya kalau tidak bertanggung jawab. Jadi sebelum balik ini anak juga mesti diajarkan tanggung jawab. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Karena apa? Karena eh, setelah balik itu sebenarnya orang tua itu sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, tapi karena kita diperlambat nih mendidik anak sehingga baru bisa melepas anak itu ketika SMA. SMA pun masih diberikan uang gitu ya. Nah, ini ya apa? Mungkin karena sistem kita juga. Nah, jadi akhirnya anak itu nggak pernah apa orang tua tuh masih seperti ATM terus, padahal dia sudah harus bertanggung jawab untuk mencari uang ketika balik. Jadi berarti harus diajarkan tuh. Maka saya salut kalau ada orang tua di Pasar Kuniang itu kan diajaklah anaknya berdagang, berjualan gitu ya. Nah, itu tanda bahwa orang tuanya tahu bahwa anak ini sebelum balik dia sudah harus bisa mencari uang gitu. Nah, jadi nggak ada lagi itu teori-teori entrepreneurship di kampus-kampus. Kenapa? Karena sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan sebelum balik anak itu sudah bisa mencari uang seharusnya. Tapi karena kita itu lebih mengadopsi worldview dan cara pandang hidup bangsa-bangsa lain sehingga anak tuh sampai SMA masih dikasih uang, kuliah pun kita masih jadi ATM-nya dan sebagainya. Jadi ya kita mesti perlu apa namanya melatih anak untuk itu. Lalu anak juga harus udah bisa mampu mengambil keputusan. Nah, ini itu sebelum balik. Jadi anak juga harus diajarkan gimana cara mengambil keputusan dan sepertinya udah disinggung sama Bu Sabrina gimana cara melatih anak untuk berkomunikasi sehingga dia bisa mengungkapkan pendapat dia dan mengambil keputusannya secara sendiri, secara dini gitu. Nah, ini perlu diajarkan. Nah, lalu dari mana mereka belajar itu? Sebenarnya sih tadi Bu Sabrina lebih detail menjelaskan. Saya hanya tambahkan 3 saja mungkin. Yang pertama ialah komunikasi terjalin antara orang tua dan anak. Nah, ini eh, sekarang sudah saatnya kita Bapak Ibu eh, lebih banyak berkomunikasi dengan anak daripada gadget gitu ya. Jadi apa namanya? Karena isyarat Al-Quran itu mengatakan orang tua itu ya Nabi Ibrahim komunikasi dengan anaknya Nabi Ismail, Nabi Yakub komunikasi dengan Nabi Yusuf. Istilahnya banyak komunikasi antara orang tua dan anak. Maka di sini harus dihidupkan diskusi ngobrol dengan anak gitu. Dan yang paling penting ternyata di antara orang tua ini itu ialah komunikasi ayah dengan anak. Nah, ini kan selama ini ayah tunggang langgang cari uang kan. Nah, kenapa ya? Karena eh, apa eh, apa namanya pandangan hidup yang juga diadopsi dari bangsa-bangsa lain. Akhirnya kita ayah itu cari uang, ibu itu merawat anak gitu. Padahal mendidik anak ini tugas dua-duanya gitu. Dan dalam Islam ayah harus berkomunikasi terus dengan anaknya. Jadi nggak bisa ayah itu pendiam, nggak mau bicara sama anaknya, yang marah-marah atau yang ngomong ibunya terus nggak bisa. Jadi ayah harus banyak berkomunikasi sama anaknya. Karena nanti implikasinya kalau didetailkan pembahasan ini, kenapa anak-anak itu malu menerima saja kalau dibully sama anak yang lain. Kenapa anak-anak itu mau saja jadi pacar laki-laki lain. Kenapa dia ya ya mohon maaf, saya nauzubillah min zalik, semoga Allah menjaga anak-anak kita ya. Ya sudah hilang keperawanannya, nggak mau cerita. Kenapa ya? Karena nggak terjalin tuh komunikasi antara orang tua dan anak. Itu yang pertama. Jadi orang tua mesti menjalin komunikasi dengan anak, dan yang paling penting ialah anak orang ayah maksudnya ayah itu harus banyak berkomunikasi dengan anak. Jadi sekarang sore hari pulang kerja langsung cerita sama anak. Kalau misalnya ada kesempatan lembur yang nambah gaji atau uang saku atau diganti dengan piknik bersama anak-anak, maka
lebih baik saya sarankan piknik piknik dengan anak-anak walaupun uang keluar gitu ya. Tapi itu komunikasi dengan anak itu terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua ialah keteladanan. Maka menumbuhkan keteladanan. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dulu Allah perintahkan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita tuh mesti dari diri kita dulu harus memastikan menghindari dari api neraka baru keluarga kita. Maka keteladanan itu harus muncul dari diri kita dulu. Nah, amalkan ini baru berbicara gitu. Nah, sekarang kan banyak apa, nggak boleh merokok dong. Nah, tapi ayah merokok juga gitu. Jadi ah, kan nggak ada keteladanan. Jadi nggak ada keteladanan. Padahal apa yang diucapkan ayahnya nggak sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi harus ada keteladanan. Dan ini mesti kita jalankan. Beres dulu diri kita, baru kita nasihatin anak. Nah, tapi kalau kalau nggak beres, maka lihat saja nanti anaknya juga tidak akan beres. Yang ketiga ialah anak itu mesti dilibatkan orang tua dalam berbagai tugas. Jadi bagaimana cuci piring? Nah, tadi kan Ibu Sabrina bilang apa? Anak kalau misalnya ngikat tali sepatu, kasih dia kesempatan gitu. Walaupun agak tergesa-gesa kita kan, tapi kasih dia kesempatan agar dia tuh belajar gimana ngikat sepatu. Nah, ini kita mesti libatkan anak-anak misalnya ya mencuci piring gitu ya, mencuci baju walaupun mungkin bukan mencucinya tapi hanya memasukkan baju ke ember gitu ya, atau memasukkan baju ke mesin cuci atau menjepit menjepit jemuran misalnya. Nah, itu libatkan anak di di pendidikan gitu ya. Belum lagi kalau kalau saya sih salutnya orang-orang yang jual di pasar Awua yang anaknya juga menjual ya. Dan itu kebanyakan kalau misalnya ditanyain orang-orang sukses itu pasti dia ya ada background dia dulu pernah diajak orang tuanya jualan di pasar Awua atau di pasar teh gitu ya. Ya kenapa? Karena orang tuanya melibatkan anaknya dalam mendidik dalam aktivitasnya. Jadi libatkan anak-anak kita gitu. Jadi ya, walaupun dilibatkan di kantor kan agak sulit ya, tapi libatkan mencuci motor kah, membereskan rumah, itu libatkan. Nah, jangan sampai anak itu baru tahu cara nyuci piring, itu baru ketika udah kos di kampus. Nah, wallahu taala misal mungkin itu dari saya. Eh, Mungkin kalau pertanyaan mungkin kalau untuk sesi saya mungkin apa di skip dulu Pak Pak Liman karena saya setelah ini ada agenda lain. Jadi Oh, mungkin pertanyaan ke Bu Sabrina yang lebih lebih detail mungkin nanti. Itu mungkin dari saya mohon maaf kalau tadi ada sesuatu yang mungkin tidak enak di hati atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu ya, yang materi yang disampaikan oleh Ustadz Kiren tadi, boleh dikatakan sangat menggugah ya, materi-materi dan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Beberapa yang kita ambil poin-poinnya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menjadikan anak kita itu menjadi kunci bagi kita untuk masuk surga nantinya. Karena anak merupakan amanah yang bisa juga mengantarkan kita nanti mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita juga melihat ya Bapak Ibu dari eh, anak yang diamanahkan kepada kita itu perlunya keteladanan dari orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua juga bisa memberikan keterlibatan dan juga peran ya kepada anak-anak kita sehingga bisa juga mendapatkan pembelajaran-pembelajaran kehidupan dari aktivitas-aktivitas yang diajarkan kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu banyak yang ingin ini ya menyampaikan pertanyaan. Kita 10 menit ya, lebih kurang Bapak Ibu kita kasih kesempatan ini jika ada ya Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk narasumber kita. Kita persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun mungkin melalui kolom chat juga boleh ya Bapak Ibu seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan disampaikan.
Dari Ibu Dian, ada Bu? Bu Sherly yang mau ditanyakan? Ya, baik. Ini masuk pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kita bacakan dulu dari Ibu Nalia Arjuti ya. Nah, pertanyaannya selamat malam Bapak Ibu narasumber. Izin bertanya, ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, untuk Ustadz Kiran ya, Ustadz Kiran Akbar. Bagaimana Montessori memandang peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak dan bagaimana hal ini sejalan dengan konsep dalam Islam? Kemudian yang kedua untuk Ibu Sabrina, apa tips dan trik paling praktis untuk menerapkan Montessori pada rutinitas harian di rumah, terutama bagi orang tua yang sibuk atau mom working, dan bagaimana cara mengenal atau mengamati potensi dan minat anak dalam pendekatan Montessori. Terima kasih. Baik, kita persilakan mungkin langsung dijawab dulu oleh Ibu Sabrina. Silakan, Bu. Ya, Pak. Mungkin saya jawab pertanyaan yang buat saya ya, Ibu ya. Eh, jadi untuk tips dan trik paling praktis untuk menerapkan Montessori pada rutinitas harian di rumah. Kebetulan ini juga yang saya lakukan dulu. Jadi saya juga dulu bekerja ya. Jadi waktu di Jakarta saya dokter gigi. Saya kerja 6 hari seminggu. Kalau sama PP itu sekitar 10 jam lah di luar rumah gitu. Jadi makanya justru karena saya kerja, saya ngerasa harus ada apa ya hal-hal yang berkualitas yang saya lakukan kalau pas lagi ketemu sama anak gitu. Jadi main apa ya kira-kira yang bisa apa namanya sekalian anak tuh belajar, sekalian mau bikin bonding kayak gitu. Nah, sebenarnya makanya sebenarnya karena keresahan awal itu sih, jadi saya ngerasa jauh, saya sibuk gitu. Jadi makanya saya justru mempelajari Montessori lebih dalam gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya menjadi working mom itu nggak mesti apa ya kayak jadi hambatan. Justru kalau kita bisa ada niatan lebih gitu, misalnya untuk lebih berkualitas waktunya sama anak, terus juga apa namanya biar anak tuh nggak melulu dapat screen time kan ya. Jadi kalau saya sih anti banget sama screen time kalau saya pribadi gitu. Jadi makanya saya makin mendalami gitu. Nah, kalau beberapa hal yang bisa dilakukan kalau untuk mulai ya, sebenarnya tergantung usia anaknya. Tapi mungkin salah satu hal yang saya anjurkan itu pertama sebisa mungkin jangan kasih screen time yang berlebihan gitu. Jadi kan ada waktu screen time dari WHO itu kan, nah itu bisa diikuti tuh sesuai usianya gitu. Itu udah dari rekomendasi dokter dan dokter anak dan lain-lain. Nah itu diikuti. Ketika kita nggak ngasih screen time sama anak, kita kan jadi terpaksa ya mikir kan, nih anak dikasih apa ya mainannya atau dikasih stimulasi apa ya gitu. Nah dari situ kita mulai bisa apa namanya itu tadi kita observasi aja gitu. Kalau dulu saya sebenarnya mulai dari kayak di sosial media itu bisa cari-cari aja ide stimulasi anak gitu. Sekarang kan banyak banget ya apa namanya video atau konten kayak gitu. Nah bisa dimulai dari situ. Jadi nggak harus ikut sertifikasi yang kayak formal banget. Kalau kayak saya dulu karena ada kesempatan saya ikutin emang lebih sistematis informasinya. Jadi maksudnya lebih rapi gitu kita dapat kurikulumnya. Tapi kalaupun belum bisa berkesempatan untuk ikut apa program seperti itu, nah itu bisa dimulai dari sosial media gitu. Jadi misalnya tipsnya itu kayak apa namanya bisa mulai keywordnya itu kayak stimulasi misalnya kayak tadi pra membaca, pra menulis ini kata kuncinya ya bisa juga kayak koordinasi tangan dan mata kayak kayak gitu jadi itu apa namanya sebenarnya sekarang informasinya udah banyak banget tapi kalau kita udah apa ada niatan kita belajar lebih banyak nah itu insya Allah informasinya tersedia gitu.
Kalau untuk dari Montessori sendiri, misalnya untuk awal-awal penerapannya itu kan ada dua area ya, practical life sama sensorial. Nah itu sangat bisa dicoba dilakukan di rumah. Misalnya contohnya kayak practical life itu kan dari artinya aja kan kayak kehidupan sehari-hari lah ya ibaratnya. Jadi bisa mulai dilibatkan anak dalam keseharian kita. Contoh dari yang gampang dan anak itu kayaknya kira-kira dia bisa nih apa namanya untuk melakukan. Jadi libatkan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari. Misalnya anaknya umur 2 tahun, mungkin dia udah mulai bisa ngomong terus udah mulai bisa mengerti gitu, paham maksud kita bisa tolong ambilin tisu, tolong ambil tisu ya nak gitu. Terus atau enggak nanti misalnya udah agak gede kita masukin baju ke cucian ke mesin cuci gitu kan. Nah, itu dia bisa ikut bantuin. Atau kalau yang anak saya itu paling seneng dia kalau di dapur ikut-ikut nguprek-nguprek di dapur gitu. Misalnya kayak kasih kesempatan buat mecahin telur misalnya atau aduk yang gampang aja dulu aduk gitu. Hal-hal kayak gitu sih sehari-hari yang kira-kira kalau anak kita tuh udah ada minat ke arah situ, kita kasih kesempatan. Intinya itu, kasih kesempatan supaya dia bisa belajar. Kalau di kurikulum Montessori kan sebenarnya emang itu buat di sekolah ya. Jadi sekolah yang menyediakan berbagai aparatus tadi yang tadi udah sedikit kita bahas. Tapi kalau di rumah bisa dimulai dengan kegiatan practical life itu. Sama kalau misalnya kita mau agak lebih rajin gitu, kita ikutin aja misalnya kayak sesuai konten-konten yang di sosial media itu tadi. Karena intinya adalah kita mau mengembangkan, menstimulasi lebih baik lagi motorik halus, motorik kasar anak dan kemampuan-kemampuan lainnya yang akan menunjang dia untuk bisa lebih mudah membaca, menulis, dan berhitung misalnya. Dan di luar itu ya, jadi pengembangan karakternya juga kayak dari main apa supaya dia lebih resilient, lebih disiplin, lebih apa namanya punya skills problem solving, memecahkan masalah. Nah, itu sebenarnya bisa banyak ide-ide sehari-hari. Nah, emang harus yang pertama kita tanamkan dulu mindsetnya, nanti seiring berjalannya waktu biasanya kita akan mulai dapat inspirasi-inspirasi baru kayak gitu. Atau dengan browsing-browsing, biasanya kan nanti feed kita jadi banyak tuh isinya, kontennya. Nah, itu bisa dimulai juga dari situ gitu. Mungkin eh, sekian sih kalau jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah tadi sudah dijawab ya oleh narasumber kita. Bagaimana Ibu Nalia, insya Allah menjawab ya Bu ya pertanyaan Ibu tadi. Untuk narasumber kita yang kedua tadi, Ustaz Karen kebetulan sudah ini ya ada agenda selanjutnya. Jadi tadi juga saya rasa sudah banyak ya paparan dari Ustadz Karen tadi. Mungkin nanti di lain kesempatan Bu ya bisa kita lanjutkan lagi. eh untuk pertanyaan selanjutnya mungkin satu lagi terakhir nih Bapak Ibu kalau masih ada ya. Kalau masih ada pertanyaannya, masih ada Bapak Ibu satu lagi yang terakhir. Oke ya. Mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu dari pemaparan dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Kita berikan nih kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan penutup mungkin dari Ibu Sabrina masih ada Bu mungkin kalau statementnya Bu mungkin sedikit saja Bu tentang kesimpulan dari webinar kita silakan Bu. Ya, jadi mungkin merangkum sedikit semuanya pembahasan kita Ya. tadi ya. Jadi karena anak itu kan adalah amanah terbesar ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga anak itu salah satu tiket kita menuju surga juga kalau kita bisa mendidik dengan sungguh-sungguh gitu. N- Memang sebagai orang tua ataupun sebagai guru, ini pekerjaan yang sangat mulia. Mendidik itu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi ada baiknya memang kita apa ya banyak memberi porsi waktu, tenaga, pikiran kita dalam proses ini, gitu. Karena anak-anak itu eh, belum mereka belum mandiri, mereka masih bergantung sama kita. Jadi kita tergantung dari kita nih sebagai orang dewasa yang ada di sekitar mereka untuk
memberikan pendidikan dan stimulasi terbaik, yang mana itu juga akan membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih berkompeten, lebih baik di masa depan nantinya, lebih mandiri dan juga lebih care sama kita, lebih nanti ketika kita di masa tua gitu ya. Jadi dengan mindset itu, Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita semua selalu diberikan kebaikan, keberkahan, kita saling mendoakan supaya proses ini kita bisa sama-sama jalani dengan penuh pembelajaran, penuh rasa sukacita. Semoga Allah ridho juga dengan proses kita semua. Gitu. Mungkin sedikit, mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu, luar biasa tadi ya closing statement disampaikan oleh Bu Sabrina. Kemudian kita juga melihat ya dari paparan dari Ustadz Kiren tadi, Masya Allah ya, banyak sekali ilmu-ilmu dan kita lihat Insya Allah calon ulama besar ya, dan Insya Allah kalau kita lihat ilmu yang dimiliki oleh Ustadz Kiren, dan tentu ini juga tidak lepas dari peran ya dari orang tua ya. Dan Prof ya, Alhamdulillah luar biasa, Insya Allah menjadi salah satu amal jariah tadi dari anak yang soleh, Insya Allah akan didapatkan oleh Bapak Prof. Mungkin kita minta sedikit Prof penutup eh, untuk narap peserta kita Prof. Kalau ada Prof yang ingin disampaikan sebagai penutup. Baik, mohon maaf saya close apanya. Tadi sudah mulai kita buka ini pembelajaran yang dasar-dasarnya yang cukup cukup menyentuh sekali karena sangat clear di sini ada proses Montessori, ada proses konvensional dan secara literatur ukuran-ukuran hasilnya sepertinya Montessori itu akan membuka beberapa potensi yang dimiliki oleh anak. Oleh karenanya harus dikuasai oleh ibu di rumah dan dikuasai oleh para pendidik, tentunya guru-guru yang ada di sekolah. Itu poin pertama yang mesti kita dalamin lagi. Karena kan sesi ini akan nanti dilanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Um, Insya Allah ya, kita akan mencoba membedahnya lebih detail lagi. Misalnya, bagaimana memperkenalkan tentang cultures gitu ya, di dalam proses pembelajaran di TK gitu kan, apa-apa step-stepnya gitu. Bagaimana merangsang motorik tangannya misalnya kan, dengan peralatan apa gitu. Nah, dan seterusnya. Tadi juga Ustadz Kiren juga berpesan kepada kita bahwasanya anak ini adalah sebuah amanah yang dimana kalau kita benar itu kita akan ada sebuah janji di situ ya. Jadi sehingga sebenarnya punya anak tidak memberatkan kalau seandainya kita bisa berpandangan seperti itu. Oleh karenanya tadi sudah diberikan norma-norma awal yang menyatakan Islamiknya di mana di situ. Islamiknya adalah misalnya mulai terbiasa hidup bersih, mulai ada tepat waktu. Tentunya ini juga dalam bahasa kuncinya di sana ketertarikannya. Jadi anak-anak juga didorong untuk bisa membaca tentang riwayat Nabi, ya kan? Riwayat Nabi sehingga rasa kecintaannya semakin tinggi. Nah, harusnya step-step seperti ini harus ada petunjuk, ya, harus ada petunjuk. Nah, apa saja petunjuk-petunjuk itu yang mesti disusun oleh sekolah-sekolah, oleh guru-guru. Dan bagaimana mengajarkannya? Mengajar anak TK nggak sama dengan anak SD dan SMP dan seterusnya. Jadi poinnya ada di situ. Oleh karenanya mungkin setelah pada periode-periode yang akan datang kita lanjutkan menyusun. Karena saya sangat bagus sekali Pak Kuliman sebelum kita buat pertemuan itu dibuatkan kisi-kisinya apa yang mau dibahas itu sangat bagus sekali ya. Jadi karenanya mungkin akan banyak manfaatnya pertemuan kita malam hari ini dengan membedah awal-awal yang terlebih dahulu yang kita bisa dengar dari Bu Sabrina tentunya gitu ya. Saya pikir itu yang saya bisa tambahkan dalam konteks ini. Kita mesti lanjutkan dan buat seriesnya makin banyak lagi dan
mesti banyak yang harus ikut setelah ini, tidak hanya orang tua, tidak hanya guru, bisa kepala sekolah juga dan seterusnya gitu. Saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Kuliman. Terima kasih gitu. Baik, terima kasih banyak Prof atas penutupnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara webinar kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana implementasi Islamic Montessori untuk kecerdasan anak, baik dari sisi Islamic Montessori yang disampaikan oleh Ibu Sabrina tadi, itu bisa kita aplikasikan. Nah, kemudian dari Ustadz Kiran tadi, banyak sekali ya catatan-catatan yang bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana anak ini kita betul-betul jadi wasilah bagi kita, menjadi cara bagi kita untuk masuk surganya Allah, sehingga ini tidak kita sia-siakan, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita membesarkan anak itu berdasarkan perintah Allah. Nah, kemudian tentu ini kita lihat dua kategori anak ya, yang sudah kita sampaikan oleh Ustadz Karen tadi, itu menjadi ilmu bagi kita dan bagaimana kita bisa menyiapkan anak ya sebelum dia balik sudah menjadi anak yang mandiri. Nah, ini sangat menarik bagi saya karena ini sangat terasa ya bagaimana kita menjadi menghasilkan anak yang mandiri. Nah, kemudian bagaimana kita melibatkan anak-anak kita dalam aktivitas kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari ini berkah dan tentu ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai orang tua maupun sebagai guru, tenaga pendidik yang bisa kita terapkan untuk anak dan juga peserta didik kita Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan ini terselenggara ya dari Yayasan Indonesia Raya dan juga TK Happy Kids Islamic Montessori School, di mana TK Happy Kids Bapak Ibu beralamat di kampus Jangka di Mandiangin. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin ya eh, memiliki anak ataupun mungkin bisa berkunjung ke TK Happy Kids itu Bapak Ibu ya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tutup webinar kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, banyak maaf kalau ada yang salah ataupun kurang pada tempatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof, Bapak Ibu, kita leave. Makasih Bu Sabrina, makasih Bu Meli, Bu Dian, Iya, Prof. sama-sama. Terima kasih Pak Kuliman. Bagus apa eh, acaranya. Terima kasih ya. Selamat yang lain. Nanti kita tularkan lagi pada kesempatan yang lain. Kita susun lagi jadwal yang pas oleh pembicara ya. Gitu. Terima kasih juga Sabrina atas waktunya. Iya, sama-sama Pak. Sama. Ya, Prof, makasih banyak Ibu, Bapak Ibu semua. Hmm. Baik, mohon izin. Iya, Prof. Silakan, Prof. Ya.